Hello Technolovers, Israel adalah sebuah negara di kawasan Timur Tengah, terletak di dekat pantai timur Laut Mediterania. Negara ini telah terlibat dalam konflik jangka panjang dengan Palestina. Dilansir worldpopulationreview.com, meski Israel adalah anggota PBB per Desember 2020, Israel hanya diakui oleh 165 dari 193 negara anggota PBB. Beberapa anggota PBB yang menentang adalah negara mayoritas Muslim. Penolakan pengakuan ini merupakan tanda solidaritas politik terhadap Palestina, yang kedaulatannya diakui oleh sekitar 139 anggota PBB, termasuk Indonesia. Dan berikut kita bahas beberapa negara yang mengakui Israel sebagai sebuah negara. Amerika Serikat. Bukan rahasia lagi bahwa Amerika Serikat atau AS dan Israel memiliki hubungan yang sangat erat. Apalagi ketika Amerika Serikat dipimpin oleh Donald Trump. Washington bahkan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sontak pernyataan Trump itu menuai kecaman internasional. Dan kalau dilihat dari sejarahnya nih, Amerika Serikat memang adalah negara pertama yang mengakui negara Israel. Dia diakui oleh Presiden Harry Truman sebagai otoritas de facto di negara Yahudi baru pada 15 Mei 1948. Sampai saat ini, Amerika Serikat adalah sekutu terpenting Israel. Washington menyumbangkan dana besar ke Tel Aviv untuk menjadikannya negara paling kuat di Timur Tengah. AS memang selalu terdepan ya, kalau ada kepentingannya pada suatu negara. Inggris Raya adalah salah satu negara di benua Eropa yang mengakui Israel sebagai negara berdaulat. Negara ini juga berkontribusi pada pendirian negara Yahudi. Dan motif Inggris mendukung Zionis adalah untuk memenangkan Perang Dunia Pertama. Dengan mendukung Zionis, Inggris berharap investor kaya atau Yahudi dapat membujuk Amerika Serikat dan Rusia untuk mendukung mereka dalam Perang Dunia I. Jerman. Israel sangat dekat dengan Jerman saat ini. Meskipun di masa lalu rezim Nazi di Jerman bertanggung jawab atas pembunuhan massal orang Yahudi Eropa yang dikenal sebagai Holocaust. Kini Jerman tidak hanya mengakui Israel sebagai negara berdaulat, tetapi juga menjalin kerjasama di bidang pendidikan, perdagangan, dan militer. Jerman adalah mitra dagang terbesar Israel di Eropa dan mitra dagang terpenting kedua setelah Amerika Serikat. Impor Israel dari Jerman berjumlah 2,3 miliar dolar per tahun. Sementara Israel adalah mitra dagang terbesar keempat Jerman di wilayah Afrika Utara dan Timur Tengah. Hubungan Jerman-Israel mengacu pada hubungan diplomatik antara Israel dan Jerman. Salah satu faktor terpenting dalam hubungan mereka adalah genosida orang Yahudi Eropa oleh Nazi Jerman selama Holocaust. Mesir. Negara ini telah menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979 dan secara resmi mengakuinya sebagai negara berdaulat. Kesepakatan dideklarasikan di Gedung Putih oleh Presiden AS saat itu Jimmy Carter. Mesir adalah anggota Liga Arab yang anggotanya jarang mendukung Israel. Yordania juga merupakan anggota Liga Arab, namun mengakui negara Israel pada tahun 1994. Namun, negara-negara tersebut sering berkonflik, terutama dalam konflik Masjid Al-Aqsa. Yordania kemudian menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada 26 Oktober 1994 di Arabah. Saat itu, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan Perdana Menteri Yordania Abdel Salam Majali sepakat untuk menjalin kerjasama dan mengakhiri permusuhan. Kesepakatan kedua negara tersebut kemudian disusul dengan deklarasi Washington yang ditandatangani oleh Rabin, Raja Hussein dari Yordania, dan Presiden AS Bill Clinton di Gedung Putih. Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab adalah negara baru yang mengakui Israel sebagai negara merdeka. Negara Teluk yang kaya ini setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dengan menandatangani Abraham Accords yang ditengahi oleh pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump.
Pada 13 Agustus 2020, Presiden Amerika Serikat saat itu Donald Trump membahas keputusan perdamaian dengan Israel melalui panggilan telepon bersama dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu dan putra mahkota Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed. 3 hari kemudian, Menteri Luar Negeri Israel dan Uni Emirat Arab membuka layanan telepon langsung antar negara dalam pasca negosiasi pertama mereka. Bahrain. Seperti Uni Emirat Arab, Bahrain juga mengakui Israel sebagai negara berdaulat. Negara itu menandatangani perjanjian Abraham di waktu yang sama pada September 2020. Keputusan damai ini sempat mendapat banyak tentangan dari masyarakat. Namun, meski berhenti memusuhi Israel, negara Teluk ini tetap mendesak kemerdekaan Palestina. Sudan. Sudan menjadi negara berikutnya yang berdamai dengan Israel pada tahun 2020. Di sini juga perdamaian antar negara berkat campur tangan Trump. Pada Februari 2022, Kepala Dewan Kedaulatan Sudan Abdul Fattah al-Burhan juga mengakui hubungan Sudan dengan Israel untuk membangun kerjasama keamanan dan agenda penting lainnya. Maroko. Maroko juga berdamai dengan Israel pada 10 Desember 2020. Kedua negara sepakat menjalin hubungan diplomatik. Maroko kemudian memberitahu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa mereka akan mengakui Israel. Sebelum deklarasi perdamaian, Raja Hassan II dari Maroko dikabarkan menjalin hubungan rahasia dengan Israel selama beberapa tahun. Ini dilakukan untuk menstabilkan Maroko dan memadamkan kemungkinan ancaman dari monarki di negara tersebut. Jepang. Hubungan antara Israel dan Jepang dimulai pada 15 Mei 1952, ketika Jepang mengakui Israel dan Kedutaan Besar Israel dibuka di Tokyo. Pada tahun 1955, Kedutaan Besar Jepang di ibu kota Tel Aviv dengan menteri yang berkuasa penuh. Pada tahun 1963, hubungan tersebut ditingkatkan ke tingkat kedutaan dan tetap pada tingkat tersebut sejak saat itu. Meskipun di sisi lain, Jepang juga kerap memberikan bantuan terhadap Palestina dan mengecam tindakan Israel atas Palestina. India. Pemimpin kemerdekaan India Mahatma Gandhi menentang berdirinya Israel karena dia menentang berdirinya negara atas dasar agama. Namun di sisi lain, beberapa organisasi nasionalis Hindu yang dipimpin oleh Sang Parivar mendukung posisi Israel. Kalau dilihat dari hubungan India-Israel mengacu pada hubungan bilateral antara Republik India dan negara Israel, kedua negara memiliki hubungan ekonomi, militer, dan strategis yang luas. India adalah pembeli terbesar alutsista Israel dan Israel adalah pemasok alutsista terbesar kedua ke India setelah Rusia. Dari tahun 1999 hingga 2009, perjanjian militer antar negara menelan biaya sekitar 9 miliar US dollar. Hubungan militer dan strategis antara kedua negara terdiri dari pertukaran informasi tentang kelompok teroris dan pelatihan militer bersama. India juga merupakan mitra ekonomi terbesar kedua Israel di Asia. Pada tahun 2010, perdagangan bilateral tidak termasuk penjualan militer bernilai 4,7 miliar US dollar. India dan Israel menandatangani perjanjian penelitian akademik senilai 50 juta dolar pada bulan Agustus 2012. Kedua negara saat ini sedang merundingkan perjanjian perdagangan bebas bilateral yang komprehensif yang akan berfokus antara lain pada teknologi informasi, bioteknologi, dan pertanian. Nah, itulah tadi deretan negara yang mengakui keberadaan Israel, walaupun tetap mengancam tindakannya ya. Gimana menurut kalian Teknolovers? Apakah ketegangan ini akan berakhir? Entahlah. Oke, jangan lupa klik tombol like, komen, dan share juga video ini ya. Thanks for watching dan sampai jumpa.